Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kerja kami dengan judul makalah keterwakilan perempuan melalui Muhammadiyah dalam upaya mewujudkan negara yang demokrasi. Makalah ini disusun oleh saya karena Dewi Pramningrum dengan NIM 202005200032, teman saya Omega Karunia dengan NIM 202005200015 dan Yohilda Yolanda 202005200036. Kemudian akan dilanjut terkait pemaparan bab pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang ini kami menjelaskan bagaimana Muhammadiyah dapat memberikan eksistensi perempuan agar dapat berkembang gitu dengan mendirikan sebuah lembaga yang namanya Aisyah. Nah, Aisyah ini berdiri sebelumnya dikenal dengan Sopotresno. Nah, Sopotresno itu apa sih? Nah, merupakan salah satu kelompok perempuan yang didirikan oleh Siti Walidah yang merupakan istri dari pendiri Muhammadiyah sendiri. Nah, kemudian Sopotresno ini berdiri sebagai bentuk untuk memberikan peluang bagi perempuan agar dapat ikut andil dalam ranah kemasyarakatan. Begitu. Kemudian melalui Muhammadiyah ini perempuan mulai menunjukkan eksistensinya dari berbagai kegiatan program-program yang dibuat oleh Aisyah. Nah, kemudian apa sih keterkaitan Aisyah dengan demokrasi gitu kan? Dapat kita lihat tuh Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang memberikan masyarakatnya kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya gitu dan kebebasan dalam membentuk suatu kelompok. Nah, di sini Aisyah merupakan salah satu dari bentuk kebebasan tersebut begitu. Apalagi di era ini yang demokrasi semakin digencarkan. Dengan begitu kita dapat melihat sejauh mana sih perempuan sebagai salah satu civil society dapat memberikan pengaruhnya bagi berjalannya demokrasi di Indonesia ini, baik dalam ranah politik, sosial, ekonomi gitu. Nah, ketika setiap perempuan sudah memantapkan tekadnya untuk memberikan kontribusinya bagi negara, maka untuk selalu bisa menyeimbangi tugas-tugasnya. Hal ini agar imbang gitu. Setelah sedari yang kita tahu bahwa perempuan itu identik dengan mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Maka dari itu ketika perempuan sudah terjun ke dalam ranah ke negara dan bangsa, maka sudah harus siap seorang perempuan membagi tugasnya. Harus seimbang. Begitu untuk latar belakang. Kemudian dilanjut rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari makalah ini yaitu bagaimana sih pandangan Muhammadiyah terhadap peran perempuan dalam keikutsertaannya mewujudkan negara yang berdemokrasi. Terus yang kedua, apa saja peran perempuan dalam mewujudkan negara demokrasi melalui Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, bagaimana keberhasilan perempuan dalam mewujudkan negara demokrasi melalui Muhammadiyah. Tujuannya sendiri yaitu memberikan gambaran terkait dengan perspektif Muhammadiyah terhadap perempuan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi peranan sudah disumbangkan atau belum terkait peranan perempuan tersebut. Kemudian ketiga, memberikan informasi tingkat keberhasilan perempuan dalam keikutsertaannya mewujudkan negara berdemokrasi. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya, Omega, silakan. Kemudian ada kerangka teori. Yang pertama, gambaran perspektif Muhammadiyah terhadap peran perempuan. Muhammadiyah adalah salah satu gerakan Islam di Indonesia yang sudah cukup tua dan tergolong institusi besar. Muhammadiyah, kemudian ada Nahdlatul Ulama yang sering disebut NU, sering dianggap sebagai dua pilar sayap Islam dilampaui Muhammadiyah bahkan
punya tempat khususnya pada peta pergerakan Islam baik secara nasional maupun global. Organisasi internasional khususnya dunia Islam sebagai organisasi Islam modernis terbesar. Muhammadiyah sering dianggap sebagai perwakilan dari gerakan Islam perkotaan, asal-usul gerakan modernis Islam di negeri ini. Masih menyebutnya Muhammadiyah. Kemudian ada gerakan Nisyatul Asia. Nisyatul Asia merupakan sebuah organisasi perempuan muda Muhammadiyah yang berdiri sejak 28 Zulhijjah tahun 1345 atau 16 Mei 1931 Masehi. Dalam asas gerakan Nisyatul Asia memiliki beberapa asas yang mencakupi asas keislaman, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, asas pemberdayaan kader, asas kemasyarakatan, dan asas ketinggian ilmu. Untuk semua asas ini yang telah menjadikan semua spirit gerakan dan program Nisyatul Asia di berbagai aksinya. Kemudian ada gerakan Aisyah. Aisyah merupakan sebuah organisasi perempuan Muhammadiyah yang didirikan sejak tanggal 22 April 1917 oleh perintisnya yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Sebagai gerakan dakwah amar nahi mungkar, Aisyah adalah asosiasi yang berpartisipasi dalam peran martabat dan hak perempuan. Aisyah beraksi, beberapa dari mereka mendirikan masjid khususnya untuk wanita, panti asuhan, sekolah, untuk guru, dan bustahul atfal. Kemudian akan dilanjut oleh. Kemudian yang keempat ada civil society di negara demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi. Sebagai negara demokrasi penting untuk menjunjung asas suara rakyat paling utama. Di negara demokrasi kemunculan civil society sangat memberikan dampak pengaruh bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Kemudian civil society organization di negara demokrasi yang mana sebagai salah satu aktor yang memiliki peranan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta sebagai penyeimbang dan penyelengkap dalam tatanan negara. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini ada pembahasan. Saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, pandangan Muhammadiyah terhadap peran perempuan dalam keikutsertaannya mewujudkan negara yang berdemokrasi. Muhammadiyah tidak melarang berdemokrasi di pemerintahan sosial politik. Walaupun Muhammadiyah itu sendiri tidak memiliki organisasi, tetapi Muhammadiyah tidak melarang masyarakat untuk berpartisipasi dalam memimpin pemerintah baik laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan, pendidikan di masa Siti Walidah masih tabu di masyarakat. Sedangkan perempuan saat itu mengenyam pendidikan sangatlah tidak tinggi. Hanya diperbolehkan menyelesaikan pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Hanya keturunan putra dan putri bangsawan saja yang boleh bersekolah tinggi. Pada saat itu, masyarakat menganggap perempuan hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki. Terus ada eksistensi perempuan Indonesia di dalam menentukan sejarah bangsa. Pada masa kolonial, perempuan telah memulai melakukan gerakan yang dilakukan oleh seorang lelaki.
membentuk sebuah organisasi untuk membebaskan diri melalui gagasan-gagasannya. Salah satu tokohnya yaitu R.A. Kartini. Yang kedua, corak pemikiran gerakan aktivis perempuan. Aisyah sebagai organisasi pergerakan kaum perempuan menyadari bahwa perempuan memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk karakter sebuah bangsa. Maju mundurnya sebuah bangsa tergantung bagaimana kondisi kaum perempuan itu sendiri. Perempuan juga memancarkan pengaruh yang besar dalam meningkatkan kadar kesusilaan umat manusia. Yang kedua yaitu usaha perempuan dalam mewujudkan negara demokrasi melalui perannya di Muhammadiyah. Dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sama dan sangat mulia. Perempuan dimuliakan dengan fitrah kewanitaannya. Bahwasannya kemuliaan perempuan dapat melebihi seorang lelaki. Di negara yang memiliki penduduk perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki, memberikan sebuah tuntutan agar bisa memberikan akses perempuan untuk dapat ikut serta menyumbangkan perannya di ranah seperti lelaki. Dan yang ketiga yaitu keberhasilan perempuan dalam mewujudkan negara berdemokrasi melalui Muhammadiyah. Fenomena kehadiran perempuan di ruang publik masih menjadi kritik bagi sebagian orang publik. Dominan perempuan hanya di dapur saja, masih mendarah daging di masyarakat. Sedangkan tanpa kita sadari bahwa perempuan yang telah berkontribusi besar dalam anggaran pemerintah, seperti pasar, sekolah, puskesmas, dan sebagainya, yang di dalamnya kebanyakan perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Haji Nurhayati, terwujudnya peran wanita dalam kesepakatan memegang sebuah peranan sebagai kepemimpinan, yang membawa dampak dan mengarah lebih baik bahwa permasalahan akan sebuah kesetaraan gender. Kesimpulan. Kemudian dilanjut tentang pembahasan kedua, yaitu usaha perempuan dalam mewujudkan negara demokrasi melalui perannya di Muhammadiyah. Nah, seperti yang kita ketahui itu, dalam Islam sendiri, perempuan memiliki kedudukan yang sangat dimuliakan dengan fitrahnya sebagai perempuan. Di negara yang memiliki penduduk perempuan yang lebih banyak dari laki-laki memberikan sebuah tuntutan agar perempuan dapat memberikan perannya, menyumbangkan perannya sama seperti di ranah laki-laki. Dapat dilihat karena perkembangan zaman, banyak perempuan yang sudah keluar dari konteks hanya mengurus rumah dan mengurus anak. Yang kita yakini, perempuan menyalurkan perannya sesuai dengan apa yang mereka anggap bisa dan mereka anggap memberikan dampak positif bagi dirinya dan maupun orang lain. Nah, usaha bagaimana yang salah satu usaha perempuan yang dapat mewujudkan negara demokrasi melalui Muhammadiyah. Nah, salah satunya yaitu diawali dari berdirinya Aisyah yang awalnya diberi nama Sopo Trisno. Nah, pendiri ini sendiri yaitu Nyai Dahlan atau Siti Walidah, di mana Aisyah ini merupakan lembaga khusus perempuan yang memberikan pendidikan baik formal maupun non formal. Nah, seiring berkembangnya zaman, Aisyah mengepakkan sayapnya, yaitu meluaskan
apa yang mereka kembangkan, yaitu memberdayakan perempuan dengan mendirikan kegiatan di bidang ekonomi seperti yang kita kenal ada Bina Usaha Keluarga Aisyah atau Bu Eka. Nah, Bu Eka ini merupakan program yang dirancang sebagai tempat pemberdaya ibu rumah tangga sehingga menumbuhkan niatan mereka untuk minimal memiliki usaha mandiri dalam bentuk home industri. Nah, hal ini sebagai usaha mengurangi masalah ekonomi di Indonesia sekarang ini, di mana tingkat kemiskinan di Indonesia itu sangatlah masih banyak. Kemudian Aisyah juga membangun beberapa tempat untuk menimba pendidikan, di mana Aisyah sehingga setelah adanya merambah di bidang pendidikan, para lulusan pendidikan dari Aisyah tersebut mampu bersaing di era yang sekarang ini. Kemudian di bidang media, nah media sebagai tempat untuk merefleksikan Aisyah. Nah, Aisyah itu melalui majalah yang diterbitkan oleh Aisyah sendiri yang dinamakan Suara Aisyah. Nah, kegunaan media ini kemudian sebagai media alat yang efektif sebagai bahan publikasi di masyarakat. Kemudian yang ketiga akan disampaikan teman saya, dipersilahkan. Yang ketiga, keberhasilan perempuan dalam mewujudkan negara demokrasi melalui Muhammadiyah. Tanpa kita sadari, banyak perempuan yang telah berkontribusi besar pada anggaran pemerintah seperti pasar, sekolah, puskesmas, dan lain sebagainya. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Haji Nur Hayati, beliau berkata, lihat saja di pasar, sekolah, puskesmas, kebanyakan perempuan yang di sana. Jadi perempuan juga berkontribusi besar dalam menambahkan pemasukan anggaran pemerintah. Dalam mewujudkan peran perempuan, kesepakatan memegang sebuah peranan sebagai kepemimpinan yang membawa dampak dalam mengarah lebih baik bahwa permasalahan akan sebuah kesetaraan gender. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 70% dari perempuan Muhammadiyah, baik Asia maupun Nisyatul Asia, terlibat aktif dalam peran kepemimpinan dan politik yang berada di Kalimantan Tengah, dan ini juga dapat dilakukan secara lisan melalui pengajian pertemuan terorganisir atau pribadi. Berawal dari pertimbangan pembangunan, memunculkan berbagai gerakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan politik. Untuk menghadapi pembangunan sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah, khususnya Aisyah dan Nasyiatul Asyah, yang telah berpandangan bahwa harus ada perempuan dalam politik. Kemudian dalam bidang pendidikan, ialah sebuah pengembangan kemampuan membentuk watak dan peradaban bangsa yang layak dalam rangka pendidikan dalam kehidupan berbangsa guna untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang cakap, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu keberhasilan perempuan Muhammadiyah dalam hal pendidikan yaitu seorang kepala sekolah di SD Muhammadiyah Satu Pekanbaru dalam meningkatkan mutu seluruh sekolah melalui perannya dan teori meningkatkan mutu sekolah yang meliputi optimalisasi kepemimpinan kepala sekolah, perbaikan yang terus-menerus, keterlibatan guru, staf tetap terjaga harmonis. Baik, kemudian kesimpulan akan dilanjut oleh teman saya yaitu Yolanda, silakan.
Kesimpulannya yaitu perempuan dianggap tidak cocok mengambil peran yang dimiliki oleh laki-laki. Banyak yang beranggapan bahwa perempuan dinyatakan tidak akan mampu mengambil peran yang dimiliki para lelaki. Pandangan Muhammadiyah terhadap peran perempuan dalam keikutsertaannya mewujudkan negara yang berdemokrasi. Muhammadiyah tidak melarang pemerintah untuk berdemokrasi di pemerintahan sosial politik. Perempuan dianggap tidak cocok untuk mengambil peran yang dimiliki para lelaki. Banyak yang beranggapan bahwa perempuan dinyatakan tidak akan mampu. Mereka dengan segala tindakannya ingin membuktikan kepada yang lain bahwasannya seorang perempuan mampu dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan berhak mengenyam pendidikan yang sama dengan para lelaki. Dengan memulai dari membentuk kelompok pengajian yang hanya diikuti kaum perempuan di suatu daerah. Itu memberikan motivasi untuk menciptakan pendidikan bagi kaum perempuan, baik itu formal maupun non-formal. Dimulai dari Aisyah, salah satu perkumpulan atau kaum perempuan yang kemudian hari menjadi kelompok yang besar dan menjadi kelompok yang dapat menjadi penampung aspirasi para kaum perempuan. Usaha perempuan dalam mewujudkan negara demokrasi melalui perannya di Muhammadiyah berawal dari Siti Walidah atau sering dikenal dengan Nyai Dahlan, di mana beliau merupakan salah satu tokoh perjuangan perempuan di eranya, dimulai ketika beliau mendirikan sebuah kelompok pengajian yang diberi nama Sopo Tresno. Seiring perkembangan perempuan sadar bahwasannya dirinya juga perlu memiliki ilmu yang sama tingginya dengan lelaki, seperti Siti Barora. Ini yang merupakan guru besar perempuan pertama di Indonesia. Dalam asas gerakan Nisyatul Aisyah memiliki beberapa asas yang mencakup asas keislaman, asas dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, asas memperdayakan kader, asas kemasyarakatan, dan asas ketinggian ilmu. Untuk semua asas ini yang telah menjadikan sebuah spirit, gerakan, dan program Nisyatul Aisyah di berbagai aksinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kemudian ada maaf sebelumnya, ada rekomendasinya. Yang pertama itu pemberian jaminan kepada perempuan untuk dapat terus ikut serta sebagai bagian civil society di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, dengan semakin banyaknya kelompok civil society berbasis perempuan terbentuk, maka seperti Aisyah salah satunya, yaitu merupakan upaya yang baik untuk memberikan kebebasan perempuan dalam mengimplementasikan perannya begitu. Kemudian yang ketiga, untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi sendiri di dalam pembelajaran sangat dibutuhkan peningkatan profesionalisme pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk menuju sikap yang demokratis. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.